Hey, selamat datang di Edukasi Akam Asilum, edukasi netral dari saya yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan pengetahuan sekelas orang awam, tujuannya agar orang awam nggak kecewa-kecewa amat dalam mengikuti teknologi. Saya akan menyampaikan edukasi komputer atau laptop versus HP Android atau smartphone atau ponsel pintar. Kalau kamu anak kelahiran tahun 2000 ke bawah, pasti kamu pernah mengalami yang namanya transisi. Waktu itu transisi pelajaran bahasa Inggris yang tadinya baru diajarkan di jenjang SMP, sudah mulai diajarkan di jenjang SD. Untuk pelajaran komputer yang tadinya baru ada di jenjang SMA, sudah ada di jenjang SMP waktu itu. Setelah generasi saya, komputer masuk ke jenjang SD. Waktu itu orang-orang belum tertarik dengan teknologi komputer. Waktu itu orang tertarik kalau berita film itu menggunakan teknologi televisi, koran, majalah, VCD atau DVD film. Kalau urusan game menggunakan waktu itu PS1 dan PS2. Yang PS2 waktu itu grafisnya juga udah cukup bagus dan tarif sewanya lumayan terjangkau. Jadi bukannya waktu itu teknologi komputer di seluruh dunia setara dengan yang saya dapatkan di sekolah, itu enggak. Waktu itu sudah keluar teknologi komputer yang memiliki grafis setara dengan PS2. Apalagi kalau PS dan komputer itu biasanya walaupun gamenya sama, tapi grafisnya itu lebih tinggi yang keluaran komputer. Dulu seperti itu. Jadi yang saya bicarakan di sini, komputer yang saya kenal waktu itu karena memang hanya untuk kebutuhan belajar. Jadi pertama tahu itu ya dari sekolah, waktu SMP. Menggunakan Pentium 1, Pentium 2, Windows masih 98 dalam kondisi belum mengenal adanya internet. Jadi teman-teman itu melihat komputer itu bagaikan pelajaran gitu. Jadi nggak terlalu tertarik mau karena memang bagian dari salah satu pelajaran seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Nah ini bedanya sama saya tertarik banget karena mengetik, bikin tabel di Excel, bikin animasi-animasi di PowerPoint, menarik banget bagi saya. Dan walaupun waktu itu dengan kondisi komputer pertama yang saya punya, Pentium 1 atau Pentium 2, itu juga kemampuannya hanya untuk melihat gambar, untuk mendengarkan lagu, nonton VCD, DVD bisa juga. Itu sudah membuat saya betah gitu. Terus video-video lucu gitu kan, yang nggak ada di TV gitu, nggak disajikan di TV. Kalau soal game memang ya sama game Nintendo aja masih bagus game Nintendo. Dan satu lagi, komputer itu yang membuat saya tertarik itu bagaikan di atas HP atau di atas televisi. Karena kalau televisi kan koran dan sebagainya itu kan disajikan untuk kita. Tapi kalau komputer itu kita bisa ngutak-ngatik sesuai keinginan kita, tergantung sejauh mana kita bisa mencari dan mengambil informasi yang ada. Cuma waktu itu belum ada internet. Seiring berkembangnya zaman, internet pun mulai masuk, dan di saat itu komputer itu mulai makin dikenal dan digandrungi oleh orang-orang, mulai dari anak-anak sekolah, terutama teknisi-teknisi HP juga, karena HP waktu itu kan sudah mengimbangi. Keluar HP yang berwarna seperti Symbian, Java, itu memerlukan komputer untuk dalam pekerjaannya. Dan teknologi gamenya pun udah berkembang, grafisnya mulai di atas PS2, kemudian dikembangkan juga oleh permainan online. Jadi orang bermain sama orang yang dua bahkan lebih, bisa rame-rame, itu di saat yang sama berada di tempat yang berbeda. Misalkan di Jawa Barat main sama orang di Jakarta. Itu yang bikin menarik banget semua kalangan, anak-anak sekolah walaupun sampai orang yang udah kerja. Kemudian warnet merebak. Dari warnet itu menunjukkan keantusiasan orang-orang dari berbagai umur tadi terhadap komputer. Misalnya untuk mendapatkan berbagai informasi seperti berita internasional, berbagai cara atau tips-tips, cari lagu, data game yang kecil-kecil tapi ya. Karena waktu itu internet juga nggak kenceng-kenceng banget. Kemudian film seperti kartun-kartun yang tadinya di Indonesia sulit kan didapatkan karena yang di TV diulang-ulang terus gitu. Walaupun waktu itu kebanyakan masih menggunakan teksnya bahasa Inggris. Kemudian video-video lucu. Dan para TKI TKW komunikasi dengan keluarga lebih murah. Orang-orang mulai berkarya, membuat blog, media sosial waktu itu Friendster, membuat teks-teks bahasa Indonesia untuk berbagai film karena DVD bacaan kan banyak yang jelek teksnya. Terus yang di persewaan original itu nggak lengkap. Kepopuleran komputer itu kalah dengan HP Android atau smartphone atau ponsel pintar saat ini. Dan setelah saya pikir-pikir, saya tarik kesimpulan karena komputer itu ukurannya besar, listriknya besar, harga membeli komputer itu cenderung mahal. Terus kemudian ini yang paling bikin sulit orang untuk mau menerima komputer di segala umur. Itu paling sulit itu belajar menggunakan mouse, karena mouse itu tekniknya kan sebenarnya tarik angkat gitu untuk memindahkan. Terus kemudian kecepatan pergeserannya juga
Jadi membutuhkan kebiasaan dulu, seperti orang naik sepeda, orang belum pernah naik sepeda, belajar naik sepeda. Nah kayak gitu, kesulitannya persis. Jadi sering sekali saya pun dulu pertama kali belajar juga sama, itu mau ngegeser mouse dari kiri ke kanan aja, itu kalau belum tahu teknik geser angkat, geser terus sampai 1 meter. Jadi mau dikasih meja 2 meter juga nggak bakalan cukup karena digeser terus. Tapi kalau sudah paham yang namanya teknik geser angkat itu dikasih space cuman 10 cm juga bisa, atau kurang itu bisa untuk menggeser-geser mouse. Sedikit kilas balik HP juga menarik, apalagi ketika muncul HP-HP Nokia dengan OS Symbian. Misalkan kalau komputer kan OS-nya Windows 98, XP, Windows 7, Windows 10. Ini waktu itu Nokia OS-nya Symbian, tapi cenderung mahal, yang bisa buat macam-macam gitu. Jadi mau tertarik juga susah karena untuk mendapatkan HP-nya sendiri pun mahal. Dan waktu itu muncul juga saingan agak murah yang menggunakan sistem Java. Dan di zaman ini game-gamenya itu lebih halus grafisnya daripada game-game Nintendo yang masih 2 dimensi, bahkan udah mengeluarkan game-game yang 3 dimensi. Nokia N-Gage, dan muncul versi kecilnya N-Gage Kid. Itu bagi pecinta-pecinta game, wah surga banget. Dan waktu itu harganya juga masih lumayan mahal. Satu-satunya yang pernah saya miliki sendiri waktu itu Nokia 6600, yang masih lumayan lah, masih bisa dilihat-lihat ada apa aja sih gitu. Tapi setelah itu udah nggak pernah mampu untuk membeli lagi. Sebenarnya masih banyak, cuman nggak kesampaian harganya. Misalkan N73 dan seterusnya. Sampai itu sebenarnya berkembang terus, tapi saya nggak ngikutin. Saya lebih tertarik ke komputer karena komputer waktu itu kesannya sekali beli itu bisa buat bertahun-tahun, nggak bosen-bosen gitu. Nggak seperti HP yang nanti waktu itu kayak kepentok gitu kalau nggak diikutin. Keasikannya itu kepentok. Makin canggih HP makin mahal. Misal yang kemampuan masih mengesankan waktu itu Nokia N8 mahal sekali, lalu tertutup oleh ramainya HP Cina yang bisa nonton TV segala, ada antena di HP-nya, dan bisa lebih dari 1 SIM card, bahkan 3 kalau nggak salah. Sampai mulai bermunculan HP Android. Saya kebagian Galaxy Tab B5330, RAM 512, internal 4GB. Yang waktu di zamannya mendapatkan HP itu luar biasa, internalnya 4GB, walaupun yang bisa digunakan sekitar 1,5 GB, itu udah gede banget. Zaman sebelum-sebelumnya belum pernah, paling-paling cuma berapa ratus MB. Cukup menarik karena HP ini bisa SMS murah, ngetik sebebasnya, atau chatting ya. Waktu itu BBM, WhatsApp, kemudian nyimpen datanya bisa banyakan, merasakan teknologi touchscreen, walau HP ini touch plus masih ada keypadnya. Kemudian merasakan sensasi touchscreen dan efek gerakan HP dalam game. Jadi ada game-game tertentu yang cara pengoperasiannya digerak-gerakin. Itu wah, teknologi baru menurut saya dan cukup menarik. Kok bisa gitu ya ngikutin gerakan saya gamenya gitu. Cukup menarik, tapi tidak mengalahkan ketertarikan saya terhadap komputer karena masalahnya ada di perbedaan kemampuan yang terlalu besar. Waktu itu kan HP ini memang mengesankan teknologinya, tapi lebih banyak hal yang bisa dilakukan komputer dan gak lemot gitu. Lalu muncullah HP-HP mulai rame RAM 3GB ke atas karena udah cukup powerful untuk berbagai aktivitas. Mulai dari kameranya keren, harganya juga udah terjangkau lah. Terus kemudian bisa buat macem-macem, berbagai kerjaan di komputer pun mulai bisa diikuti sama HP ini. Kemudian muncul juga layar-layar yang gede untuk menunjang berbagai aktivitas itu, sekitar 5-7 in kan. Itu membuat orang-orang tua itu jadi bisa menggunakannya. Itulah kenapa HP Android itu menurut saya jadi bisa populer di kalangan semua, mulai dari anak-anak yang balita sampai orang yang udah umur 80 tahun ke atas. Saya juga udah ketemu sendiri tertarik, padahal dulunya orang-orang nggak tertarik kayak gitu-gitu, komputer gitu nggak tertarik, karena menurut saya itu tadi simple. Caranya itu lebih simpel, lebih mudah menyesuaikan untuk layar sentuh daripada komputer tadi. Kesulitannya ada di menggeser-geser mouse itu tadi. Apalagi HP-HP yang sudah dilengkapi sistem OTG. Jadi dari HP-nya itu bisa menerima flash disk atau data dari luar tanpa bongkar-bongkar HP. Bisa juga pakai mouse, pakai keyboard, bahkan bisa pakai stick dan berbagai aksesoris lainnya. Sehingga makin menarik HP itu untuk dijelajahi kemampuannya serta berbagai hal yang ada di dalamnya dan apa saja yang bisa didapat. Apalagi kapasitasnya, internetnya pun udah besar-besar. Mau nyimpen apa juga bisa, mau nonton film kualitas tinggi juga bisa, mau disambungkan ke TV juga bisa. Ya, menurut saya pribadi, tingkatan HP Android RAM 3GB ke atas itu dengan harga yang cukup terjangkau, udah menyapu bersih, kalah lah
jauh komputer kepopulerannya sama HP Android ini. Apalagi bisa digunakan untuk mencari berbagai macam informasi yang informasinya itu bisa jadikan mata pencaharian. Seperti apa keseruan-keseruan yang saya ceritakan tadi pada komputer atau laptop dan HP Android? Saya akan bahas di upload berikutnya.